Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, apa kabar semuanya? Hari ini saya Ahmad Ramdhani Salim. Kita akan banyak bahas mengenai topik yang istimewa dan khususnya buat Anda semua. Tapi sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu dan sekilas info mengenai profil saya. Nanti bisa dilihat di dalam slide. Saya seorang akademisi, praktisi, dan hari ini menjadi narasumber untuk topik yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, yaitu mengenai kompetensi pembicara pelatihan teknis public speaking. Nama saya Dr. Ahmad Ramdhani Salim, dan saya akan hadirkan materi yang terbaik buat para sobat pelatihan. Insya Allah Anda semua akan lebih baik berbicara di depan publik, dan terutama menghadapi lingkungan kerja Anda semua, berbicara lebih baik lagi, bagaimana menyampaikan ide lebih baik lagi, dan hari ini kita akan total belajar tentang topik itu. Namun sebelum mulai, saya mau mengajak Anda semua untuk banggalah menjadi orang Indonesia. Kenapa penting buat bangga jadi orang Indonesia? Karena kita orang yang istimewa. Dulu negeri ini diraih dengan perjuangan, dan mari kita pertahankan kemerdekaan bangsa kita ini dengan perjuangan juga. Dan semangat ini silakan nanti di bidang Anda masing-masing. Dan sekali lagi, salam merdeka. Nah, bicara topik mengenai kompetensi dari seorang pembicara, inilah bagian pertama yang saya akan coba jelaskan kepada Anda. Apa itu sebagai pembicara? Karena orang nggak bisa bicara sembarangan. Kepada publik, nanti kepada wartawan, kepada anak murid, bahkan kepada orang kita di rumah. Kita mesti melakukan dengan cara yang baik. Karena orang itu yang dilihat salah satunya adalah pada saat dia berbicara. Karena kalau orang udah berbicara, apalagi nanti tanpa teks, itu menunjukkan apa yang ada di kepalanya. Tidak mungkin dia akan berbohong. Semua akan bisa melihat, apalagi nanti ada TV, ada orang yang mendengar langsung, atau ada murid yang mendengarkan Anda secara langsung. Mereka akan tahu dan merasakan energi yang Anda tampilkan. Nah, bicara tentang kompetensi komunikator, yang paling penting adalah pertama, tunjukkan keyakinan Anda, dan jangan pernah Anda ingin menunjukkan di depan umum bahwa saya yang ahli. Karena nanti berasa perbedaannya. Publik menyenangi, siapapun menyenangi sosok yang terlihat pede, sosok yang terlihat percaya diri, tapi bukan sosok yang dibuat-buat percaya diri, tapi karena dia mengetahui apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dijawab dari pertanyaan Anda. Tapi percaya diri tidak hanya terlihat dari tampilan, tapi pertama orang akan melihat dari nada suara yang tersampaikan. Apakah itu jelas, runut kata-katanya, tidak jelas sama sekali kosakatanya, atau bahkan saking ragu-ragunya tidak terdengar sama sekali apa yang akan dibicarakan. Nah, inilah yang saya mau sampaikan di awal. Bangunlah keyakinan diri Anda kalau besok misalkan harus tampil di publik. Mungkin malamnya kita gelisah, nggak tenang, mau ngomong apa. Inilah masalah pertama yang harus diselesaikan walaupun Anda menguasai materi itu. Saya akan bantu buat Anda. Kenapa? 20% itu hanya persiapan kalau untuk bicara depan publik. 80%-nya atau kebanyakannya nanti adalah bagaimana menyampaikannya. Jadi jangan habiskan waktu Anda banyak-banyak hanya untuk melakukan persiapan. Tapi ingat, ada bagian besar itu nanti kepada publik, di mana kita harus menyampaikan dengan baik dan siap menghadapi respon dari publik. Nah, itu sesuatu yang kita nggak tahu. Apakah publik akan menyenangi Anda? Apakah publik akan marah sama Anda? Apakah publik akan tidak peduli sama kita? Kita nggak pernah tahu terhadap apa yang kita sampaikan. Makanya strateginya pastikan persiapan cepat lakukan dengan cara yang efisien, apapun persiapannya. Tapi bersiaplah mental Anda, karena perjuangan panjang nanti-menanti pada saat kita berbicara di depan publik. Siap ya semua sobat pelatihan. Nah, gambaran dari kompetensi dasar pembicara, saya buat singkat saja supaya gampang kita semua melihatnya. Bagaimana diri kita siap
untuk sebagai pembicara. Bagian yang pertama adalah kita harus bisa pandai memahami, bukan diri kita, tapi bagaimana di depan kita kondisinya, maunya mereka, keinginannya mereka, pikirannya mereka. Kita harus dengarkan baik-baik sehingga kita bisa paham. Apalagi konten yang kita mau sampaikan. Jangan sampai Anda maju depan bicara, depan publik, lalu kontennya baru setengah yang Anda ketahui. Atau mungkin Anda tidak punya pengalaman di situ. Jangan sampai terjadi. Saran saya, Anda bicara sesuatu yang Anda paling paham. Karena kita ini harus bicara dan harus melibatkan yang ahlinya. Kedua, syarat yang paling utama kompetensi untuk pembicara adalah kreatif. Anda harus pandai mencari bagaimana kita punya akal sehat kita gunakan, pilihan-pilihan kita buat supaya kontennya kreatif, penyampaiannya kreatif, dan orang jadi suka. Kalau kreatif ini kita sudah biasakan, maka selanjutnya akan menjadi kebiasaan kita. Kita nggak mau pakai lagi tuh omongan yang dulu-dulu. Kita mau buat lagi yang baru, yang lebih kekinian. Kita nggak mau lagi materi yang sama kita ulang lagi sekarang. Kita mau buat terus lebih baik. Artinya konsepnya hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok niatkan lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, kompetensinya adalah memori, daya ingat. Bayangin kalau pembicara publik itu daya ingatnya lemah. Bagaimana? Repot kita semua. Harus diingatkan. Mungkin terlompat-lompat topiknya. Jadi daya ingat ini penting. Karena kalau bisa tanpa melihat slide pun Anda bisa bicara sebenarnya. Nanti bisa mencapai pada kemampuan seperti itu. Yang keempat, kompetensinya adalah pada saat kita tampil, bagaimana kosakata yang bisa dipilih, bisa baik dan cocok untuk audiens Anda. Makanya sebelum bicara, lihat dulu di depan saya siapa. Kalau di depan anak-anak, pakai bahasanya anak-anak. Di depan Anda, para orang teknisi, pakai bahasa teknis. Di depan Anda, masyarakat umum, pakai bahasa yang gampang. Jadi selalu lihat di depan Anda siapa. Dan paling penting adalah menyimak, bukan mendengar. Karena menyimak itu berbeda. Menyimak adalah kita mencermati benar-benar, melihat yang berbicara, memahami apa keinginannya, bukan hanya kata-katanya. Nah, kalau kita bisa menyimak, kita bisa pandai merespon. Dan respon kita terakhir adalah harus bisa memberikan inspirasi kepada siapapun yang dengar kita. Karena apa? Itulah manfaatnya pembicara di depan publik. Orang akan bosan dengar dia bicara, tapi akan tertarik kalau mendapat inspirasi dari si pembicara. Siap ya semua ya, sahabat kita semua, sahabat pelatihan kita. Nah, checklist apa aja sih yang mesti disiapkan pada saat Anda harus tampil? Pertama, ini dulu, benahi suasana hati Anda, kebatinan Anda supaya Anda siap. Siap mental sebenarnya ngadepin suasana yang mungkin orangnya Anda nggak kenal. Tapi kalau di kantor atau suasana yang Anda kenal, mungkin ini tidak terlalu menjadi isu utama. Tapi jangan lupa, jangan pernah melewatkan untuk membuat diri Anda tenang sebelum tampil. Yang kedua, kuasai detail. Apapun informasi teknis segala macam Anda harus kuasai dan petakan topik yang saya akan bicarakan ini terkait dengan hal apa aja ya. Lalu Anda harus kenali lagi audiens saya siapa. Sekali lagi, kebutuhan mereka mesti Anda dapatkan sebelum Anda bicara. Atau setidaknya kalau Anda nggak dapat informasi ini, Anda dapatkan dari responnya mereka sudah menggambarkan setidaknya. Oh, ini kira-kira audiens saya sepertinya mengarah ke situ. Oke, nah tugas kita untuk cepat tektokan dengan mereka, menangkap. Berikutnya, di pikiran kita harus punya logika berpikir yang runut. Kalau bahas topik itu, saran saya bicara dari mulai yang besar dulu, lalu mulai masuk ke topik yang lebih spesifik dan lebih teknis, dan terakhir kesimpulan. Kira-kira gitulah. Jangan mulai dengan yang berat-berat. Cari gimana Anda lakukan supaya audiens tertarik sama Anda. Kalau tiba-tiba kita makan itu tanpa ada untuk menggugah selera dulu, ya agak berat pastinya. Kira-kira seperti itu. Nah, sama waktu bicara kita pelan-pelan masuk ke topik utama, tapi pandai-pandailah mencari topik yang besarnya dulu. Dan jangan lupa tampilan. Ya, Anda akan dilihat dari rambut sampai ujung kaki oleh audiens. Kalau kita di online mungkin hanya muka kita sampai ke pundak kita. Nggak masalah. Tapi pastikan sekali lagi, sobat pelatihan, Anda gunakan pakaian yang terbaik dan cocok
dengan sesinya. Karena apa? Itulah salah satu yang memberikan inspirasi kepada mereka. Karena mereka nggak ada lagi yang dilihat, kecuali diri Anda, kemanapun Anda berjalan. Nah, mengenai apa yang kita akan mau sampaikan pada saat bicara nanti kepada audience yang hadir menunggu Anda bicara tadi, itu kita bagi 3 saja. Yang pertama, kalau Anda bicara, sampaikan ada tren apa ya yang ada sekarang di topik itu. Perkembangan apa ya yang terakhir ada di topik itu. Sampaikan. Ya, jadi orang juga harus tahu dan bisa mungkin mulai merasakan tren ini mesti dijawab dengan topik yang nanti Anda akan sampaikan. Jadi perkembangan-perkembangan tolong sampaikan di depan. Jangan di tengah, jangan di akhir. Semua yang terakhir, the latest, yang terakhir sampaikan di depan. Di tengah, mulai isi kepala kita, ide kita, solusinya, semua sampaikan. Oke, itulah materi utama dari presentasi Anda. Ketiga, penutupan, dan ini yang paling penting, Anda harus bisa mengajak mereka berkomitmen dan terinspirasi dengan apa yang Anda sampaikan. Tesnya gimana? Kalau Anda bicara terakhir, kira-kira nih kalau kita di ruang kelas atau di ruang seminar yang ketemu secara langsung, secara offline, orang memberikan tepuk tangan nggak? Kalau bisa sampai berdiri nggak tepuk tangannya? Standing applause namanya. Kalau sampai di level itu, top. Tapi kalau begitu Anda selesai, orang diam saja. Dan mungkin sebagian tertidur. Karena nggak tahu sebenarnya Anda bicara, sepertinya bicara sendiri. Ini tanda-tanda bahwa Anda tidak memberikan inspirasi. Selain mereka mungkin tidak tertarik terhadap topiknya, bisa juga mereka tidak tertarik pada Anda. Nah, ini tanda-tanda Anda tidak sukses. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, setelah Anda selesai, mereka memberikan tepuk tangan yang meriah, lalu bersangkutan ingin memberikan tanya jawab, ya, memberikan masukan, bahkan juga siap-siap menambahin, itulah hasil yang terbaik. Itulah target Anda waktu Anda bicara. Kalau Anda ketemu dengan wartawan, setidaknya mereka serbu Anda dengan pertanyaan-pertanyaan, dan kita dengan tenang menjawab. Tapi tetap siapkan informasi yang terakhir, ide Anda apa, dan bagaimana inspirasi ke depannya. Siap ya Sobat Pelatihan? Oke, sekarang bagaimana ngadepin tadi audiens yang macam-macam. Peserta yang macam-macam di depan kita. Bisa di zoom, ya mungkin wajahnya kelihatan karena kameranya nyala. Bisa juga ketutup, cuma kita tahu namanya, cuma dengar suaranya. Atau kita di tengah ruang seminar besar, di tengah ruangan rapat, yang wajah-wajahnya kita bisa lihat langsung, semuanya menatap kepada kita. Nah, setelah Anda selesai, saya akan bantu bagaimana ngadepin orang yang macam-macam ini. Dan ada tipe-tipenya. Tipe pertama, orang yang nanya atau menyanggah Anda, dia memang tertarik sama kontennya. Maka dia akan nanya fokus kepada konten yang Anda sampaikan. Dia hanya tertarik sama konten saja. Ini anak nih, kalau Anda kuasai, Anda jawab. Yang kedua, orang tuh suka nanya yang aneh-aneh, tapi sebenarnya dia hanya peduli bukan konten, tapi dia sama layout atau editorial. Itu Pak, tadi ada salah fontnya Pak, kayak huruf besarnya belum ada Pak, itu tadi nempel Pak kata-katanya. Itu tadi kayak gambarnya terlalu ini Pak, penuh, dan seterusnya. Mereka mengkritisi kita, memberikan saran ke kita, tapi nggak di konten Anda. Dia lihat editorialnya. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, pertanyaannya adalah dia mencoba ngetes kita. Bapak nih bikin begini, ngomong begini, caranya bagaimana? Metodenya bagaimana Pak? Dia akan kejar logika kita berpikir, sehingga bisa menyampaikan konten seperti itu. Nah, Anda harus menjelaskan nih, karena dia pengen tahu nih, metode Anda bagaimana. Ada lagi pertanyaan sebenarnya mau cari tahu nih, Bapak ini atau Ibu punya pengetahuan nggak ya? Jadi dia nanya kadang-kadang bisa di luar topik. Seolah mau ngetes kita. Memang itu tujuannya. Dia mau lihat si Bapak ini, si Ibu ini, si pembicara ini, tahu nggak ya? Gitu. Siap-siap, karena bisa jadi yang ditanya bukan kontennya, malah wawasan kita. Nah, cukup unik, tapi siap-siap. Yang berikutnya, dia kayak mau nunjukin dirinya juga bisa. Sama kayak Anda dan makan mungkin lebih pintar. Jadi dia ngetes kita. Dan pengen nunjukin kalau bisa kita yang nggak bisa jawab. Nah, orang seperti ini bilang, seperti pertanyaannya, menurut saya Pak ada cara lebih baik, dan itu pernah saya lakukan, dan seterusnya. Dia nunjukin bahwa kita di bawah dia. Nah, ada tipe orang seperti ini. Yang berikutnya, audiensnya mungkin entah kenapa, dia nggak senang sama Anda.
Dia bisa nyinyir sama Anda. Dia bisa bilang, Bapak bajunya nggak cocok hari ini. Hubungannya apa sebenarnya sama topik? Nggak ada. Hubungannya apa dengan pola pikir? Nggak ada. Cuman dia nggak senang aja sama kita, entah kenapa. Pokoknya dia yang komenin tentang kepribadian kita, bisa juga yang kita pakai. Ya, tadi Bapak ngomongannya nggak jelas, dia bilang gitu. Pakaiannya nggak cocok. Macam-macam. Ya, ini siap-siap aja. Karena nanya personal. Bapak sekolah di mana dulu? Gitu, dia mau nanya. Dan seterusnya. Jadi pertanyaan sifatnya pribadi. Ada lagi pertanyaan berikutnya atau tanggapan yang mengkritik. Gitu ya. Dia mengkritik tajam kita. Jadi negasinya kita, negatifnya. Kalau Anda bilang sesuatu, dia akan balik. Gitu ya. Itu siap-siap. Karena dia akan lawan terus seperti itu. Dan Anda harus hadapi. Yang berikutnya adalah ngetes mental aja. Gitu sebenarnya. Dia pengen kelihatan Anda jadi kayak nggak bisa jawab. Sebenarnya dia tahu jawabannya, dia sengaja cari yang sulit karena untuk ngetes mental kita. Dan yang terakhir namanya haters. Emang dia nggak senang sama Anda, bener-bener benci sama Anda sampai seperti itu. Entah apa masalahnya, gitu. Jadi nadanya negatif dan dia akan serang Anda. Ya, seperti haters kalau kita lihat di para netizen kalau lagi kasih komentar, kira-kira seperti itu. Nggak ada ampun dan Anda siap diserang seperti itu. Ready semua, sahabat pelatihan? Oke, jadi di bagian pertama ini saya akan sampaikan sebagai penutup bahwa Anda itu bintangnya, Anda harus siap, Anda harus bersinar di acara itu. Oke, thank you. Halo semuanya, sobat pelatihan, ketemu lagi ke bagian 2 dari sesi kita hari ini. Dan topik yang kedua ini adalah mengenai sesuatu yang penting. Kita sebagai pembicara harus punya kemampuan. Nanti saya akan bagi 2. Bagian pertama adalah mengenai soft skill-nya pembicara atau kemampuan yang sifatnya non teknis, dan nanti bagian yang berikutnya kita akan bicara hard skill atau yang terkait penguasaan kita secara teknis untuk menjadi pembicara. Oke. Paling penting untuk kesan pertama Anda sebagai pembicara adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan diri Anda. Nah itu dia tuh ya. Jadi ini nggak bisa kita ajarin secara langsung karena setiap orang punya style, punya cara masing-masing memperkenalkan diri mereka. Ada yang tiba-tiba hanya nyebut nama, oke? Ada yang bercerita sedikit tentang pengalaman dia. Ada yang bercerita tentang bagaimana dia diundang ke acara itu. Jadi macam-macam. Nggak ada formatnya sebenarnya. Tapi pastikan satu aja, cara perkenalan Anda harus cara perkenalan yang membuat orang tersenyum terhadap Anda. Artinya apa? Kasih kisah yang menarik tentang Anda. Dan jangan lama-lama memperkenalkan diri, karena mereka cuma ingin tahu gitu ya, kira-kira nih Anda siapa secara singkat. Maka pastikan Anda memiliki sedikit kesimpulan tentang diri Anda yang bisa Anda ceritakan mungkin 1 menit cukup. Paling lama 2 menit cukup. Selebihnya udah masuk ke materi. Tatapan mata Anda juga harus, jangan lupa. Jangan nunduk ke bawah, jangan melihat ke atas, tapi tatap semua peserta di depan Anda. Yang sebelah kiri Anda tatap, yang di sebelah kanan Anda tatap dengan rata. Apalagi yang di tengah. Apalagi yang di belakang, coba sedikit angkat kepala Anda untuk melihat ke belakang. Jadi dalam waktu singkat, mereka merasa Anda hadir di tengah-tengah mereka. Kalau perlu Anda keliling sedikit di depan, bergerak ke kiri dan kanan pun nggak masalah. Tapi pastikan paling lama 2 menit untuk perkenalan diri Anda. Kalau bisa 1 menit. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang di pesertanya hanya sedikit di ruangan? Bagaimana impresi awal, kesan awal terhadap Anda? Penting dari tatapan mata, dan yang kedua adalah cara Anda bersalaman. Pastikan Anda bersalaman dengan baik sambil memegang tangan dengan erat, tapi jangan lama-lama ya pegang tangannya. Matanya juga kita lihat eye to eye-nya. Anda menatap kepada orang yang Anda akan salami. Anda gilir semuanya. Oke, mungkin yang jauh cukup. Itu cara kita secara singkat. Dan pastikan aja kita waktu melihat orang yang banyak tadi, manusia yang banyak nunggu Anda bicara, atau di ruangan rapat yang serius menunggu Anda berbicara.
tenang aja. Di kepala kita ada satu kata, mereka juga manusia. Oke? Kita juga manusia. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau orang terlihat demam panggung di depan, itu karena ada pemikiran yang di luar itu. Entah itu atasan saya, entah itu pejabat penting di depan saya, atau itu menteri saya, atau itu entah tokoh masyarakat yang sangat terkenal. Itulah yang membuat Anda grogi, karena Anda mengganti manusia menjadi atribut-atribut. Itu teman saya, itu dulu musuh saya, itu atribut. Tapi kalau Anda ganti dengan ini semua manusia, sama kayak saya, maka Anda tenang. Siap ngadepin siapa aja. Dengan sekali lagi fokus yang baik. Jadi relax, hadirin juga adalah manusia. Nah, di dalam sudah berjalannya suatu proses sesi Anda, kekuatan yang paling utama dari public speaking adalah bagaimana Anda menguasai audiens dengan baik. Kalau di kelas mungkin 30 anak, 30, 35, ada yang 25, oke? Jumlah sekitar itu. Kalau di ruang seminar, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Kalau di Zoom, bisa puluhan, bahkan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Bagaimana cara menguasai audiens ini? Ini jadi satu isu. Ya, kalau Anda hadir di ruang rapat, berarti Anda harus menyapa yang di rapat itu. Anda harus melihat dengan rata mereka di situ. Kalau kenal, Anda panggil dengan nama. Kalau tidak kenal, bagaimana? Pak atau Bu, cukup. Tapi sapa mereka. Kalau seminar besar, bagaimana? Kita sebut dengan para hadirin yang terhormat. Kita nggak mungkin sebut nama, Pak, apa kabar? Di tengah-tengah orang. Itu menunjukkan kita tidak memperhatikan orang-orang yang lain. Jadi pastikan Anda sesuaikan dulu nih, besok berapa orang. Bagaimana kalau di Zoom? Kalau di Zoom Anda nggak mungkin dengan cara manggil nama. Anda akan bilang kepada para peserta online. Kecuali nanti ada pertanyaan yang muncul yang namanya kelihatan. Kita akan panggil namanya. Itulah cara Anda menguasai materi dan ingin menunjukkan bahwa saya sebagai pembicara, saya adalah milik Anda semua. Walaupun di situ ada sahabat saya nggak akan terus nanya ke dia atau melihat ke dia. Kuasai panggung dalam perspektif yang menyeluruh. Itu sangat penting. Nah, bicara soft skill, bicara karakter, saya sedikit ingin berbagi kepada Anda untuk mengenali apa itu karakter yang umum ada di kita. Dan itu nanti kelihatan waktu Anda bicara di depan panggung. Kelihatan waktu Anda ngadepin orang yang macam-macam. Karakter Anda itulah yang muncul. Saya akan berbagi sama Anda. Ini bagian dari emotional quotient kita, atau tingkat kedewasaan seseorang. Yang pertama, sebutannya adalah plekmatis. Apa nih plekmatis? Orang yang introvert, yang cenderung tertutup. Ya, tapi sebenarnya stabil secara mental, secara kejiwaan, secara psikologis. Dia kalem, tapi dia tertutup. Oke? Kalau di rumah mungkin dia masuk ke kamar. Kalau ada pesta, dia mungkin tidak terlalu suka diundang ke pesta. Dia pengen kalau hadir juga agak-agak minggir sedikit supaya nggak dipanggil-panggil. Walaupun juga maju ke panggung, kalau bisa bukan saya yang dipanggil. Itu ciri-ciri introvert. Tapi mereka punya ciri apa? Kalau Anda lagi bicara, kelihatan kalau orangnya plekmatis, itu dia pasti waktu mempersiapkan materi itu benar-benar sekali. Dengan tekun dia kerjakan. Disiplinnya bagus. Kalau ada undangan, dia hadir on time. Kalau ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi, dia ikuti semua dengan rapi. Dia nggak akan coba macam-macam untuk keluar dari situ. Kalau dikasih waktu, Pak, Bu, Anda bicara silakan. Topiknya ini ya, waktunya misalkan gitu ya, 30 menit. Dia akan memastikan benar-benar itu semua terpenuhi. Dan cenderungannya adalah orang seperti ini kalau plekmatis, dia akan menyampaikan atau bicaranya teoritis. Cocok tuh sebagai dosen, cocok sebagai guru. Karena anak-anak itu, mahasiswa atau siswa yang kita ajarin, atau anak-anak itu semua memang harus ngerti konsepnya, harus ngerti ilmunya. Jadi nggak boleh dibikin macam-macam. Plekmatis cocok untuk ngajarin yang teoritis. Yang kedua, kepribadiannya adalah sanguinis. Apa itu sanguinis? Kebalikan yang tadi. Kalau tadi orangnya tertutup, ini dia lebih terbuka. Temennya banyak. Kalau bisa nggak diundang, dia datang. Kira-kira seperti itu. Dia keinginannya untuk terlibat.
Kalau yang tadi menghindar. Nah, si sanguinis ini cenderungannya psikologisnya tidak stabil. Dia tidak tenang dibandingkan tadi yang introvert. Nah, bagaimana kalau dia bicara tuh cocoknya? Cocoknya untuk nerangin hal-hal yang praktis, yang gampang aja. Cepet dia. Dia pasti punya karakter yang sangat antusias. Orangnya juga responsif, cepet. Kalau diminta sesuatu tuh gerak cepet. Kalau tadi yang pragmatis, dia akan ngitung dulu, berhati-hati. Dan orang yang sanguinis ini adalah cocok jadi teman. Karena dia bawaannya ingin bersahabat dengan siapa aja, bahkan orang yang baru dia kenal. Sanguinis cocok untuk bicara hal-hal yang topiknya topik lagi tren, ya, yang praktis-praktis deh, yang gampang-gampang. Bawa dia bicara, dan memang itu cocok buat Anda. Yang ketiga, karakternya koleris. Ini juga ekstrovert. Kalau tadi tidak stabil, meledak-meledak, ini kalem. Ya, dia lebih tenang, tapi bawaannya memang ingin menunjukkan dirinya bisa, ingin membina relasi dengan orang, ingin tampil. Kecenderungannya pasti terlihat dia ambisius. Kalau tadi antusias, ya semangat. Kalau ini beda, dia ambisius. Dia independen. Dia nggak tergantung sama orang, dalam hatinya dan pikirannya, saya bisa kerjakan semuanya sendiri. Dan itu yakin dia, bicara seperti itu, dan dia bisa lakukan. Dan orang ini kecenderungannya yang dirasakan sama orang adalah, orang ini tegas ya, gitu. Nah, orang-orang seperti ini cocok untuk bicara hal-hal yang konsep, yang ideal. Karena kuat sekali dia kalau ngomong, harusnya, nah kalau ngomong gitu ya. Itu ciri-cirinya koleris. Nggak bisa, ini memang harus begini, dia bilang. Itu cocok untuk bicara hal-hal yang sifatnya konseptual. Jadi nggak bisa dibantah, sulit dibantah orang-orang seperti ini. Karena memang kuat dasarnya. Yang keempat, karakter melankoli. Ini tertutup, mirip kayak pragmatis tadi. Ya, dia cenderung menghindar. Ya, dia tidak ingin banyak terlibat. Dan bedanya adalah kalau pragmatis stabil, kalem, ini agak, nah, muncul ragu-ragu, kayak orang nggak berani dan seterusnya. Kesannya nggak stabil, gitu loh. Kemarin katanya bisa, sekarang nggak mau, dan seterusnya. Nah, itu melankoli. Tapi cocok nih orang kayak begini. Bagaimana? Karena bawaannya memang dia kalem. Kalau tadi kan tekun, dia tenang, ya. Kemudian dia juga kalau bicara sangat diplomatis. Dan orang ini melankolis, biasanya humoris. Kalau dia rame aja gitu ya, banyak humornya, dia bisa bikin orang ketawa. Tapi intinya dia bicara topik-topik yang kreatif. Ya, ini orang-orang yang memang diharapkan bisa kasih penyegaran lah, cocok. Kalau ada team building, Anda bisa membina orang supaya pada semangat, ayo sobat pelatihan, pagi. Nah, itu cocok loh, melankolis, karena dia kreatif. Kalau yang pragmatis nggak mungkin disuruh, bingung dia, demam dia, suruh bicara kayak gitu. Untuk nyemangatin orang, nggak bisa. Melankolis cocok untuk jadi motivator. Nah, dengan demikian kita harus jaga sikap kita. Ya. Supaya audiens nyaman dengan Anda. Nah, ada beberapa sikap yang saya sarankan mesti ada pada diri kita kalau Anda nanti mau bicara di depan publik, di ruang rapat, di dalam kelas, menghadapi wartawan, dan sebagainya. Apa itu yang pertama? Jadilah diri Anda sendiri. Itu nomor satu. Itulah kunci pertama supaya Anda bicara tapi tidak ragu-ragu. Karena Anda membebaskan semua sekat-sekat. Saya mau jadi diri saya. Itu enak kalau kayak gitu. Nggak ada pesanan, mesti ngomong begini ya nanti ya, jangan ngomong begini. Nah, kalau udah mulai ada pesanan-pesanan, ya, itu beban. Karena itu bukan diri kita. Oke? Yang kedua, jangan pernah, tadi yang pertama, bagian dari slide awal kita, jangan berlagak sok pintar. Tenang aja, jangan nunjukin saya mampu. Ya, Anda kalem-kalem aja. Nada suara juga jaga. Yang ketiga, ya, tidak semangat. Jangan sampai meledak-meledak gitu ya, tapi terasa antusiasnya bagus, nada suaranya juga enak, ya, tidak berkesan marah atau berkesan ragu-ragu, ekspresinya juga tetap harus bagus, ekspresi yang semangat. Dan yang keempat, kalau ada kesalahan, Anda harus akui, jangan mencoba mencari dalih. Akui saja kalau ada kesalahan, ya saya terima. Ada kekurangan, tolong sampaikan. Nah, itulah sikap yang paling bagus. Yang kelima, beri kesan kepada audiens bahwa Anda itu butuh masukan, butuh feedback,
butuh koreksi. Jadi Anda kayak ngajak ini sama audiensnya, tolong dong kalau hal-hal ini sampaikan aja ya. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya menambahkan, langsung ya, jangan marah. Jangan Anda tiba-tiba emosi karena ada orang motong. Pak, itu tadi tolong dong, jangan begitu. Nah, ini mental yang harus siap dari Anda. Ya, jangan dominasi juga sesinya. Kasih juga sebentar dan jangan ngebut gitu ya. Sampai audiens bingung, nih Bapak nih ngomong apa sih? Si Ibu nih ngomong apa sih? Gitu. Bingung nanti orang. Nah, tenang. Karena Anda harus tahu, tidak semua orang paham seperti Anda. Jadi mereka butuh waktu sedikit untuk mencerna, gitu ya, untuk paham ini yang di depan ngomong apa sih, gitu. Nah, waktu tanya jawab, nah ini kelihatan nih, jangan debat kusir. Anda nggak mau kalah soalnya, gitu ya. Tapi hindari, gitu ya, debat-debat yang seperti ini. Lebih baik adu argumentasi dengan data, dengan logika yang baik. Ya, jadi bukan soal kalah menang di sini. Terus yang paling penting seringkali kita lihat orang ini gugup gitu. Karena merasa kalau lagi di depan dihakimi sama orang, lagi tanya jawab kayak kita disudutkan. Nah, ini mentalitas yang harus Anda selesaikan dulu sebelum berani tampil di depan publik. Anda ini sedang tidak dihakimi, Anda jadi narasumber. Itu berbeda jauh. Dan fokus yang terakhir adalah perhatikan audiens ini di depan gimana. Jangan sampai Anda ngomong di depan udah pada tidur semua. Ya, di depan udah main handphone. Itu tanda-tanda kita berbicara tapi orang sudah tidak tertarik. Ya, kalau Anda berbicara itu tatapan mata dari yang audiens Anda, dari peserta Anda, mengikuti gerakan Anda kemana aja, mengikuti slide Anda, mengikuti arah pembicaraan Anda sukses. Oke, sobat pelatihan. Nah, jadi sebagai bagian akhir dari sesi kedua ini mengenai soft skill adalah bahasa. Ya, jadi karena Anda menjadi center of attraction, pusat perhatian, ya, tolong hindari kosakata berkata saya. Ya, ada orang ngomong tuh saya. Kalau Anda bicara depan publik banyak saya, itu jelas menunjukkan ego yang masih tinggi. Dia lupa, dia berbicara di depan sebenarnya mewakili topik, gitu ya. Jadi hindari, gunakan kami, itu lebih baik ya, atau kita, tergantung Anda mau ngajak audiens atau berbicara secara kelembagaan. Misalkan Anda dikirim kantor, ditugaskan kantor, berarti nggak bisa bilang saya. Anda harus bicara sebagai kalimat yang majemuk. Sukses buat Anda semua. Sebagai bagian kedua, kita stop dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Lanjutan bagian yang terakhir dari materi kita hari ini, menjadi pembicara publik. Dan bagian yang paling penting, kita bisa bicara, tapi kalau peralatan nggak bisa kita kuasai, tidak ada gunanya. Ini satu bagian yang utuh waktu Anda presentasi. Nah, pada bagian yang ketiga ini saya akan berbicara mengenai yang disebut sebagai hard skill, kemampuan teknis Anda sebagai pembicara. Presentasi harus powerful, artinya presentasi harus kuat. Pesan tersampaikan, ide Anda tersampaikan dengan baik, orang tiba-tiba tergugah, terinspirasi. Bagaimana caranya supaya bisa itu terjadi? Saya akan mulai simpulkan dari sesi kita pada hari ini. Yang pertama adalah sikap. Oke, tadi sudah kita jelaskan semua. Yang kedua, konten harus berkualitas. Tadi, update-update terkini, tren yang terakhir tentang topik, sampaikan di awal. Ide Anda masuk di tengah-tengah. Dan terakhir, Anda ikat. Bagaimana ikatannya dalam bentuk komitmen atau inspirasi dari pembicara. Dan ini perlu strategi. Strategi bisa Anda susun, Anda buat dari awal sebelum mulai sesi, atau bahkan di tengah-tengah sesi bisa berubah semuanya karena situasinya. Apapun itu, gunakan strategi yang baik. Artinya pendekatan Anda kepada audiens, pendekatan Anda dalam menggunakan metode pun juga harus yang terbaik. Dan pastikan sekali lagi, gadget. Karena nanti saya akan tunjukkan kepada Anda penguasaan seperti apa yang diperlukan. Karena saya mau ngajak Anda ke level berikutnya dari presentasi. Dulu kita mungkin masih ingat, untuk menerangkan kepada anak di kelas cukup bawa satu kapur. Kita tinggal nulis. Atau di whiteboard kita pakai tulisan tangan, cukup. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Tapi itu bagian
dari keahlian kita mesti kuasai. Dan yang paling penting dari seluruh kegiatan Anda dari awal sampai akhir, fokus, fokus, fokus. Oke, sobat pelatihan? Nah, artinya apa ini semua? Karena kita pembicara, narasumber harus memberikan informasi kepada halayak, kepada orang yang menunggu Anda akan menyampaikan apa. Maka pastikan apapun tadi, ada kepribadian yang macam-macam, ada kemampuan latar belakang yang macam-macam. Jangan lupa pentingnya detail, ya, pentingnya rincian terhadap konten yang mau Anda sampaikan. Karena kekuatan dari satu presentasi adalah keberanian kita sendiri untuk menampilkan informasi dan kemudian menyajikannya dengan komposisi yang pas. Bagaimana maksudnya pas? Antara teks, kemudian kalau ada video atau ada gambar atau ada ilustrasi, atau plus ada audio. Nah, 3 unsur ini juga harus seimbang. Jangan sampai teks terlalu banyak, seolah-olah Anda tidak bisa membedakan mana aplikasi Word, mana aplikasi presentation. Anda hanya copy dari 5 paragraf, Anda pindahkan paragraf-paragraf itu ke slide. Ini PowerPoint misalkan, Anda pakai PowerPoint. Pointersnya saja cukup, tapi cukup detail. Lalu, bagaimana kita memformat slide kita? 3 elemen utama untuk bisa memastikan slide Anda bagus. Pertama, simple, alias harus sederhana. Jangan sampai banyak informasi macam-macam Anda taruh sehingga orang agak rumit membacanya. Maka penulisan daripada konten yang ada di slide harusnya jelas atau clear. Dan gambar yang dipilih, tulisan yang disampaikan, dan semua itu semua harus menjadi satu kesatuan. Sehingga pembaca, pendengar Anda akan terinspirasi. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kita harus jaga betul-betul, bahwa slide Anda ini Anda format sedemikian rupa sehingga dia jelas, simple, clear, dan inspiring. Nah, saya akan berbagi kepada Anda beberapa aplikasi-aplikasi alternatif selain Microsoft karena harus berbayar, ya nggak? Nah, di dunia internet ini banyak pilihan. Ya, kalau Anda nggak mau yang berbayar, Anda bisa gunakan yang gratis. Inilah salah satu untuk bisa ada pilihan. Sebagai pembicara, Anda juga menguasai aplikasi-aplikasi pembanding lainnya, alternatif lainnya, supaya pada saat kita membuat ini, kita tidak hanya terpaku pada satu format. Kita bisa lebih kreatif lagi jadinya. Nah, yang di dalam slide ini, tinggal Anda nanti browsing, Anda download, Anda pelajari, dan mana yang Anda lebih suka, silakan. Ada Visma, ada Haiku Deck, ada Emaza, ada Prezi, ada Keynote, ada Slides, ada Slide Doc, dan Slide Bin. Banyak sebenarnya, tapi saya hanya tampilkan yang terbaik buat Anda semua, para sobat pelatihan kita. Demikian juga dengan kalau Anda harus presentasi secara online. Kita semua sangat familiar, artinya sangat kenal dengan Zoom. Karena ini cukup booming, terutama setelah COVID. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya aplikasi Zoom saja? Nggak ada masalah kalau Anda mau pakai. Tapi kalau ada pilihan lagi bagaimana, Pak? Karena fitur-fiturnya bisa jadi yang berbayar itu agak berat kita untuk membayarnya. Tapi tersedia di aplikasi yang lainnya secara gratis. Nah, saya tampilkan beberapa pembanding di selain Zoom yang bisa dijadikan aplikasi alternatif buat Anda pada saat harus online presentasi Anda melalui internet. Selain ada Zoom tentunya, yang sekarang menjadi namanya Zoom Workplace, kemudian ada namanya Jitsi Meet, ada Skype yang mungkin Anda kenal cukup lama bahkan sebelum Zoom, ada Microsoft Teams yang lebih disukai oleh para pekerja kantoran, terutama sekarang mereka lebih banyak pakai Microsoft Teams, kemudian ada U Meeting atau U Webinar, kemudian ada Slack, ada New Google Meet, nah ini juga gratisan dari Google, jadi tentunya nggak ragulah kalau Anda pakai, silakan aja. Ada yang Cisco Webex, ini terutama untuk pemberitaan atau yang mestinya streamingnya kuat, karena berbeda ya ininya cara
penyampaian daripada gambarnya, ada ring sentral, ada Uber conference khususnya untuk kegiatan yang seminar serius ya, yang melibatkan undangannya diatur seperti layaknya event tapi dalam bentuk digital. Termasuk seperti GoTo Meeting. Ini sama, sangat-sangat spesifik untuk bisa bicara aplikasi seperti ini. Tapi intinya ada pilihan buat Anda semua sobat pelatihan untuk menggunakan aplikasi di luar Zoom jikalau Anda ingin cari yang gratis. Berikutnya alat sekarang, gadget. Presentasi tidak mungkin dilakukan tanpa gadget. Baik presentasi yang sifatnya luring maupun daring. Nah, di slide ini bisa Anda lihat ya, begitu banyak pilihan untuk digunakan pada saat Anda harus presentasi online maupun secara luring, di mana kedua-duanya punya cara tersendiri untuk membantu memaksimalkan presentasi Anda. Ya, ada whiteboard, pastinya bukan whiteboard biasa, tapi dia bisa Anda print ya menjadi file untuk dikirim dari tulisan Anda di whiteboard itu. Berarti kita bicara tentang e-board. Kemudian ada laptop, yang bukan laptop biasa tentunya, tapi yang spesifikasinya siap untuk menampilkan yang terbaik pada saat Anda online. Nah, seperti ini alat untuk memindahkan slide ya secara remote. Ini salah satu yang kita harus kuasai. Ya, kemudian di situ sebelah kanan juga ada yang sifatnya switcher. Jadi kalau Anda presentasi di dalam ruangan rapat, ya Anda bisa milih-milih slide secara ya tampak terlihat gitu ya untuk sebelum ditampilkan. Banyak mic segala macam yang sifatnya bisa mic yang seperti biasa kita pasang gitu ya, ada standing atau mungkin yang clip on seperti itu. Webcam juga, apalagi sekarang pakai virtual, Anda bisa presentasi secara virtual di dalam ruangan virtual. Siap-siap nanti kalau undangannya seperti itu, Anda harus bicara dengan ketemu orang yang seperti tokoh-tokoh kartun ya, dan sebenarnya orang juga tapi dalam bentuk avatar. Anda harus bicara dengan mereka, Anda harus ngobrol dengan mereka, dan seterusnya. Macam-macam dunia seperti ini sekarang. Intinya, kuasai gadget untuk presentasi Anda, sobat pelatihan. Nah, bagaimana kalau kita harus mempersiapkan juga dan harus tahu ada yang tidak beres misalkan di ruangan sebelum kita presentasi, ada yang tidak pas di ruangan pada saat kita melakukan streaming online. Ini karena kita mengenali bagaimana mengatur, mempersiapkan, dan juga Anda bisa lihat detil-detilnya daripada ruangan pada saat akan presentasi dilakukan. Ini penting karena untuk kita nyaman pada saat presentasi, keteraturan ini semua itu membantu kita untuk bisa fokus sama konten yang kita akan sampaikan. Jadi kalau tadi Anda cuma fokus sama slide, tidak lagi. Anda harus juga fokus kepada tata ruangnya. Apalagi kalau streaming. Duduknya Anda itu harus nyaman. Oke, posisi laptopnya juga dengan kameranya harus bagus. Jangan sampai hanya terlihat misalkan hanya dahi kita. Ya, bahkan hanya rambut. Kalau bisa paling bagus sedikit terlihat di bawah leher kita. Paling pas seperti itu. Dan hati-hati kalau Anda mau gerak, Anda mau ngobrol, jangan lupa mute. Karena banyak orang yang lupa masih nyala kamera, karena gampang kalau kamera webcam nyala itu kan ada titik LED merahnya. Itu berarti masih merekam, masih nyala, masih streaming. Tiba-tiba mungkin karena Anda zoom, mungkin bawahan Anda cuma sarung atau celana pendek. Nah, begitu Anda berdiri, kelihatan tuh semua sama yang audiens Anda. Atasnya jas, bawahannya sarung. Bawahannya celana pendek. Kita nggak sadar. Atau mungkin ada orang di rumah manggil Anda, yuk tunggu sebentar lagi, saya lagi masih seminar. Suara Anda terdengar, gitu, bocor. Karena mute-nya Anda tidak pasang. Itulah beberapa hal yang banyaklah terjadi pada saat online, yang menunjukkan bahwa pembicara ini hanya paham kontennya. Tapi hard skill-nya belum. Banyak yang miss di situ. Banyak yang dianggap mungkin hal-hal seperti, biarlah orang lain yang ngurusin, bukan saya. Tidak lagi, sobat pelatihan. Anda juga harus menguasainya dengan baik. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini semua, saya akan bantu Anda untuk bisa naik lagi kompetensinya sebagai pembicara publik. Maka, kesimpulannya bagaimana? Ada hal yang bisa dilakukan, ada hal yang tidak bisa atau jangan dilakukan. Nah, di slide ini bisa Anda baca sebagai kesimpulan kita semua hari ini. Saya akan bacakan satu-satu untuk mengingatkan Anda. Pertama, lakukan
Cari kata-kata yang bisa bercerita. Artinya kalau ada slide, jangan sampai Anda hanya melihat slide saja pandangannya, tapi Anda pandang audiens. Karena dari satu kata mungkin bisa bercerita banyak. Nah, upayakan jangan pernah membaca, tapi Anda bercerita kepada orang. Terus kalau gunakan slide juga jangan pakai tematik yang ruwet-ruwet, yang berat. Yang simpel aja, kalau bisa polos putih. Yang penting fokus sama kata-katanya, jangan sampai dengan figuranya yang di samping-samping itu, warna-warni segala macam. Tidak usah. Ya, dan pindahan slide itu juga rapi, smooth jadinya, nggak berat. Tapi kalau ada slide yang dipindahkan dengan suara viung, viung, gitu, kira-kira seperti itu. Ya, aneh nanti terdengarnya. Dan berat buat laptop kita untuk memindahkan, apalagi ada efek. Font. Tolong font pastikan bukan buat Anda. Font yang dipilih buat audiens Anda. Pastikan yang nyaman jenis fontnya, yang jelas. Jangan sampai Anda menyukai font tertentu yang rumit sehingga sulit dibaca oleh audiens. Dan yang paling bagus dalam presentasi adalah aspek visual. Karena visual itu bisa bercerita banyak. Satu gambar bisa bercerita 1000 cerita. Oke, maka perkuat aspek visual dalam presentasi. Jangan hanya kata-kata. Oke, jadi penjelasan sifatnya nanti biar di kata-kata, kontennya dari gambarnya terlihat. Dan pemilihan warna juga harus bagus, kontrasnya, ya. Jadi mata yang melihat slide itu enak, adem, ya. Dan tips dari saya untuk para sobat pelatihan, kalau bingung, Pak, kalau bikin slide-nya enaknya berapa banyak ya, Pak? Gampang. Anda tanya sama panitianya, saya besok bicara berapa menit? Dapat sesinya. 15 menit, Pak. Oke, rumusnya gampang. 15 menit bagi 2. Kira-kira berapa tuh? 7,5. Bikin aja 7 atau 8 slide. Jelas ya? 10 menit bikin 5. Paling banyak 6. Jadi nggak rumit lagi. Jangan sampai berlembar-lembar banyak, akhirnya Anda repot. Waktunya sedikit, tapi slide-nya terlalu banyak. Menit bagi 2. Itulah jumlah slide maksimal Anda. Nah, apa yang harus kita jaga supaya tidak terjadi? Atau jangan sampai kita lakukan. Nomor 1, tolong jangan jam karet. Hadirlah sesuai jadwal, kalau bisa sebelumnya. Presentasilah Anda di alokasi waktu yang disediakan. Ya, lebih bagus selesai 3/4-nya. Jangan selesai setengah. Misalkan dikasih waktu 15 menit, Anda selesai baru 5 menit. Itu kurang enak, ya. Ya, 10 menit, 12 menit paling lama bagus. Selesai 15 menit on time sangat bagus. Jangan sampai lewat. Ya, dan kalau Anda ke lokasi, misalkan karena ini adalah luring, ya, offline, dan lokasi ini jauh, sehingga kita perlu sedikit upaya, dan mungkin cuaca sekarang lagi panas, sehingga baju kita keringetan. Anda udah tahu lokasinya jauh, bawa baju pengganti. Yang Anda akan presentasi, Anda simpan dulu di tas, nanti pakai di lokasi. Jangan dipakai dari rumah. Nah, buat Anda yang lagi presentasi bawa laptop sendiri, terutama, tolong pastikan laptop Anda tersambung chargerannya. Jangan tidak tersambung atau mengandalkan baterai. Kita nggak pernah tahu ya berapa lama. Dan kalau bisa Anda presentasi bawa gadgetnya Anda sendiri, lebih baik. Jangan pasang internet, wifi-nya matikan, screensaver matikan, desktop laptopnya yang gambar foto keluarga, foto Anda lagi liburan, tolong hilangin dulu. Bikin warna aja, entah putih, entah hitam, yang nggak ada menggambarkan tentang personal Anda. Karena ini acara buat umum, bukan acara yang sifatnya pribadi atau private. Oke, dress code-nya paling bagus adalah professional look. Karena saya berbicara hari ini untuk Anda yang sebagai orang yang profesional. Maka tampilan juga harus tampilan profesional. Sekali lagi, sesuaikan dengan forumnya yang bakal Anda hadiri. Bicara dengan intonasi yang jelas, runut dengan logika, ikuti skenario atau storyboard yang udah Anda bikin. Bicara ini dulu, baru bicara itu, dan seterusnya baru penutup. Ya, eye contact tolong seimbang, jangan hanya pada satu sudut saja. Dan kalau ada orang yang bertanya, dengarkan sampai habis, jangan dipotong. Itu paling bagus. Dan jawab yang ditanya, jangan ditambah-tambah, atau yang dia tidak tanya, kita kasih keterangan tambahan. Nggak usah. Yang ditanya, Anda jawab. Dan yang paling penting, jangan ditambahin bumbu-bumbu. Komentar lah, segala macam.
kadang-kala kita dipancing sama orang. Menurut Bapak gimana? Nah, kalau menurut kita, tandanya bukan jawaban. Itu komentar. No. Oke? Walaupun dipancing. Nah, ini sudah selesai semua konten. Tapi ada yang satu penting. Kita ini kadang-kadang punya trauma terhadap kalau harus tampil di depan orang banyak. Gitu, bicara sama wartawan. Bicara di depan menteri, depan presiden, depan orang penting. Nah, saya mau berbagi sedikit aja ilmu ya yang terkait dengan trauma ini. Mungkin nanti kapan ada waktu Anda cari informasi ini, barangkali kita ngerasain, oh iya pas tuh Pak, itu saya alami. Nah, Anda bisa kenali. Yang pertama adalah enochlophobia. Ini rasa takut yang berlebihan. Kalau Anda lihat ada keramaian, pokoknya Anda tuh kayak nggak nyaman kalau ada yang rame-rame banyak orang. Padahal Anda presentasi depannya ada orang yang dengerin Anda. Jadi kadang-kadang berpikir nanti ada sesuatu nih bahaya gitu. Kalau lihat rame-rame itu kita bingung. Ya, itu namanya enochlophobia. Yang kedua namanya glossophobia. Ini beda lagi, takut atau kita cemas kalau harus bicara di depan banyak orang. Keringetan, tangannya basah. Gemeteran megang mic. Matanya tidak melihat audiens, mungkin lihat ke bawah. Itu namanya glossophobia. Ya kalau di depan orang harus bicara, ya ada aja pokoknya rasa cemasnya. Dan yang terakhir adalah agorafobia. Takutnya berlebihan, ya terutama kalau harus besok Bapak diundang ya, Ibu diundang ya, bicara ke Medan. Medan jauh dari Jakarta, mikirin Medan yang jauh, Anda jadi takut dan cemas. Nah ini 3 jenis yang paling sering traumatik karena mungkin pengalaman dulu waktu kecil bisa, waktu sekolah bisa, yang kita tahu hanya diri Anda sendiri. Tolong atasi hal ini kalau Anda rasakan. Itu saran saya. Penutup saya kutip dari ilmuwan besar di dunia, namanya Albert Einstein. Dia bilang, jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan sederhana, itu tandanya Anda belum paham. Demikian yang saya sampaikan buat Anda semua, yang saya yakin akan lebih bisa keren lagi presentasi publiknya, bicara depan publiknya, bicara depan kelasnya, bicara di depan rapatnya, siap depan orang siapapun, karena itu semua manusia. Saya ajak Anda semua untuk bersyukur dan semangat ya melanjutkan program yang sangat baik ini, pengembangan SDM Kementerian Agama untuk kebaikan kita semua dan tentunya Indonesia yang lebih baik. Thank you dari saya. Terima kasih banyak. Intinya saya senang ketemu Anda semua walaupun secara online. Harapannya kapan-kapan kita ketemu offline bisa ngobrol banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.